memiliki bauran pemasaran dan strategi pemasaran dari Rumah Makan Wong Solo cabang Kude. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gede Kesna Ardiasta, NPM 17321213334. Yang pertama, saya akan membahas tentang latar belakang. Industri pengolahan pangan siap saji atau rumah makan dan restoran merupakan salah satu industri yang menjanjikan pada saat ini di Indonesia. Di tengah badai krisis moneter yang berkepanjangan, rumah makan mempunyai kekuatan tersendiri dalam mengatasinya. Selain itu, rumah makan menyediakan kebutuhan pokok yang dikonsumsi masyarakat luas. Banyaknya jumlah rumah makan dan restoran yang berkembang saat ini merupakan fenomena yang terlihat jelas, mulai dari rumah makan yang berskala kecil hingga berskala internasional. Manajemen rumah makan sangat berbeda satu sama lain, di mana hal ini terkait dengan cara penyajian dan pelayanan yang memiliki ciri khas untuk menarik peminat. Walaupun disertai strategi dan program pendukung, tetapi tidak akan bermanfaat jika perusahaan gagal untuk melaksanakannya dengan cermat. Rumah makan dan restoran dapat menjadi sebuah perusahaan yang mampu bertahan jika didukung dengan ketepatan strategi dan cara pengelolaan yang efektif dan efisien. Dengan demikian, berkembangnya usaha rumah makan, maka perusahaan bisa menganalisa kekuatan dan kelemahan serta ancaman dan peluang agar bisa merumuskan suatu strategi yang dapat membuat perusahaan bertahan dan memanfaatkan peluang dalam penetrasi pasar serta mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat. Selanjutnya, rumusan masalah. Sehubungan dengan latar belakang yang tadi, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu: pertama, bagaimana bauran pemasaran yang dijalankan oleh pihak manajemen Rumah Makan Wong Solo cabang Kude. Yang kedua, strategi pemasaran seperti apakah yang harus diterapkan oleh Rumah Makan Wong Solo cabang Kude. Selanjutnya, tujuan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan tadi, maka tujuan penelitian yang akan dilakukan yaitu menganalisa bauran pemasaran yang dijalankan Rumah Makan Wong Solo cabang Kude dan merumuskan strategi pemasaran yang tepat sesuai kondisi internal dan eksternal Rumah Makan Wong Solo cabang Kude. Selanjutnya adalah landasan teori. Yang pertama ada pengertian pemasaran. Menurut Kotler 2009, pemasaran atau marketing adalah mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial. Salah satu pengertian pemasaran yang baik dan singkat adalah pemenuhan kebutuhan yang menguntungkan bagi produsen dan bagi konsumen. Selanjutnya ada pengertian strategi pemasaran. Menurut Kurs 2008, strategi pemasaran adalah sebuah keseluruhan program perusahaan untuk menentukan target pasar dan memuaskan konsumen dengan membangun kombinasi elemen dari bauran produk, distribusi, promosi, dan harga. Selanjutnya ada pengertian bauran pemasaran, yaitu strategi yang dijalankan perusahaan yang berkaitan dengan penentuan bagaimana perusahaan menyajikan penawaran produk pada satu segmen pasar tertentu yang merupakan sasaran pasarannya. Perkenalkan, nama saya Ikdes Samudra Miano, NPM 173212129. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metode penelitian, lokasi dan waktu penelitian. Pelaksanaan penelitian ini berlokasi di Rumah Makan Wong Solo cabang Kude, Jalan Raya Kude Tuban nomor 87 Kude, Bali. Jenis dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Data primer ini diperoleh dari pihak manajemen di Rumah Makan Wong Solo, sedangkan sekunder diperoleh dari tulisan-tulisan yang berkaitan dengan masalah yang dituliskan. Selanjutnya, sejarah singkat perusahaan. Sejarah singkat berdirinya Rumah Makan Solo. Rumah Makan Wong Solo pertama kali berdiri di tahun 1992 di Kota Medan. Pak Puspo Wardoyo adalah pendiri sekaligus pemilik Rumah Makan Wong Solo. Dengan sistem waralaba, pihak Wong Solo dapat bekerja sama dengan perusahaan lokal yang memiliki modal yang lebih dan ingin
bergabung dengan Warung Wong Solo sebagai franchise. Untuk menjaga cita rasa makanan, pihak Wong Solo punya standar yang sama. Formulasi dan cara meraciknya dilakukan satu tim khusus sehingga antara satu outlet dengan outlet lainnya rasa yang memiliki sama. Yang selanjutnya, sejarah berdirinya Rumah Makan Wong Solo di Cabang Kute. Rumah Makan Wong Solo Cabang Kute Bali merupakan outlet kota ke-17 dari 145 outlet yang ada tersebar di Indonesia dan diresmikan pada tahun 1 Juni 2003. Berlokasi di Jalan Raya Kute, Tuban, Pati yang cukup luas, Rumah Makan Wong Solo memberikan pelayanan yaitu dengan melayani pelanggan yang ingin menikmati hidangan baik minuman atau makanan. Juga bersedia menu paket untuk grup atau prasmanan atau menu set meja, serta menerima pesanan atau catering untuk acara pesta pernikahan, rapat, nasi kotak, berfri dan sebagainya. Swastiastu, perkenalkan nama saya Kadek Doni Partabiguna, MPM 17321211358. Nah, di sini saya akan mempresentasikan dari hasil dan pembahasan strategi bauran pemasaran Rumah Makan Wong Solo Cabang Kute. Nah, strategi bauran pemasaran di Rumah Makan Wong Solo disusun berdasarkan hasil analisis lingkungan pemasaran yang dihadapi oleh rumah makan menggunakan pendekatan strength, weakness, opportunity, and threat atau bisa disingkat SWOT, dan didukung juga dengan analisis lingkungan internal dan eksternal. Hasil analisis strategi bauran pemasaran yang direkomendasikan adalah yang meliputi bauran produk, harga, saluran distribusi, dan promosi sebagai berikut. Pertama, bauran produk. Produk Rumah Makan Wong Solo Cabang Kute terdiri dari produk utama yang beraneka ragaman berupa jenis makanan dan minuman, variasi menu, penyajian produk dengan memberikan pelayanan, dan penyajian menu yang dapat menarik perhatian pembeli serta mengutamakan kualitas menu. Kedua, bauran harga. Harga Rumah Makan Wong Solo Cabang Kute disesuaikan dengan jenis menu yang diinginkan oleh para pengunjung. Terdapatnya pilihan harga, maka konsumen dapat memilih menu dengan harga yang sesuai dengan keinginannya. Yang ketiga, bauran promosi. Promosi yang dilakukan Rumah Makan Wong Solo Cabang Kute adalah berupa penjualan perseorangan, yaitu model promosi dengan melakukan cara yang mengutamakan ramah tamahan karyawan, pelayanan yang memuaskan, serta pengenalan menu-menu yang menarik bagi pengunjung. Kemudian yang terakhir, bauran distribusi. Sistem penjualan yang dilakukan oleh Rumah Makan Wong Solo adalah dengan mendirikan cabang atau perwakilan sebanyak-banyaknya. Hal ini berguna untuk membantu promosi Rumah Makan Wong Solo Cabang Kute agar para konsumen yang sudah menjadi langganan tetap dapat merasakan penyajian khas Rumah Makan Wong Solo bila sedang berada di daerah lain. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Adi Utama, NPM 17321121364. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran Rumah Makan Wong Solo Cabang Kute. Analisis SWOT Rumah Makan Wong Solo yaitu kekuatan atau strength. Menu yang disajikan memiliki cita rasa yang khas, pengawasan mutu ketat, SDM yang berkualitas, produk yang dimiliki beragam, sistem penjualan yang dilakukan dengan mendirikan cabang. Yang kedua, kelemahan atau weakness. Produk tidak tahan lama, promosi yang dilakukan masih lemah, sistem manajemen yang masih berbentuk kekeluargaan. Wacana yang digunakan Rumah Makan Wong Solo Cabang Kute cenderung mengundang kontroversial di masyarakat. Yang ketiga, peluang atau opportunity. Pertumbuhan produk, semakin meningkatnya gaya hidup masyarakat, proses pengendalian mutu yang baik, perkembangan perumahan elit di sekitar Rumah Makan Wong Solo. Yang keempat, ancaman atau threat. Hingga saat ini yang menjadi pesaing adalah perusahaan waralaba, stabilitas ekonomi yang tidak stabil, perspektif negatif dari masyarakat. Yang selanjutnya, analisis SWOT akan menghasilkan 4 jenis alternatif strategi. Yang pertama yaitu strategi SO atau progresif.
Pada strategi SO berisi strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengambil keuntungan dari peluang yang ada. Strategi yang dapat dilakukan adalah melakukan penetrasi pasar yang aktif dan intensif, mempertahankan dan menjaga kualitas produk agar lebih baik, mempertahankan serta meningkatkan pelayanan kepada konsumen. Dengan cara ini, Rumah Makan Wong Solo Cabang Kute dapat mempertahankan konsumen yang sudah ada dan menarik perhatian pada calon konsumen yang baru. Yang kedua, strategi WO atau ubah strategi. Pada strategi WO, rumah makan dapat mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang yang ada. Strategi ini diantaranya adalah mengoptimalkan sistem manajemen perusahaan guna meningkatkan keunggulan perusahaan, melakukan kegiatan promosi secara optimal dengan menyebarkan brosur di perumahan-perumahan sekitar rumah makan, memperbaiki citra Wong Solo dengan fokus pada kualitas serta pemasaran. Yang ketiga yaitu strategi ST atau deverifikasi strategi. Strategi ST adalah strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman yang dihadapi oleh rumah makan. Strategi yang dapat dilakukan adalah mempertahankan dan memperbaiki citra perusahaan guna menghadapi persaingan, mengantisipasi perubahan perilaku konsumen yang menurun dengan membuat hal yang inovatif seperti paket-paket yang menarik dan murah. Yang keempat yaitu strategi WT atau strategi bertahan. Strategi WT adalah strategi rumah makan untuk berusaha meminimalkan kelemahan yang dimiliki oleh rumah makan dan berusaha menghindar dari ancaman yang ada. Strategi yang dapat dilakukan adalah mengoptimalkan usaha pemasaran untuk menghadapi saingan, meningkatkan daya saing dengan membentuk sistem manajemen yang lebih baik, memperbaiki citra perusahaan dengan fokus pada kualitas dan pemasaran. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ketut Murawisina, NPM 17321213770. Dari hasil penjelasan dari teman-teman saya dapat disimpulkan bahwa hasil dari analisis bauran pemasaran daripada Rumah Makan Wong Solo Cabang Kute meliputi bauran harga, produk, promosi dan distribusi, strategi pemasaran yang dalam waktu dekat yang harus dilakukan Rumah Makan Wong Solo yaitu 1. Meningkatkan sistem manajemen guna untuk meningkatkan keunggulan. 2. Melakukan kegiatan promosi seperti menyebar brosur di sekitar Rumah Makan Wong Solo untuk penetrasi pasar dan meningkatkan kualitas serta kreatif dalam melihat peluang. 3. Fokus pada kualitas produk dan pemasaran produk pada Rumah Makan Wong Solo. Dari hasil penelitian kelompok kami lakukan, dapat kami sarankan beberapa hal kepada Rumah Makan Wong Solo, yaitu 1. Untuk mempertahankan citra diri dengan mengangkat ciri khas makanan Nusantara. 2. Memperbaiki sistem promosi perusahaan agar lebih efektif dan efisien dengan melibatkan media informasi seperti sosial media. Dengan melibatkan media ini dapat membantu promosi perusahaan secara tidak langsung. Sekian presentasi dari saya. Om Santi Santi Santi.